Ramil itu kapten, di bawah di atasnya Serma. Itu Serma atau Serka dan beberapa orang prajurit anak buahnya nawur ngeroyok seorang jenderal. Ternyata jenderalnya kalah. Kita perluas lagi betapa Namrud setelah menyatakan Namrud apa Fir'aun itu ya, Namrud kalau nggak salah, setelah menyatakan kesombongannya, membuat gedung yang sangat tinggi, ingin mencari Tuhan, katanya ingin melihat Tuhan. Ternyata oleh Allah dikalahkan, hanya dibunuh oleh Allah hanya dengan seekor nyamuk. Fir'aun, betapa kuatnya dia, dibunuh oleh Allah dengan air. Dari situ kita dapat pelajaran bahwa sekuat apapun seseorang itu masih perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abroha juga begitu, hanya dengan burung-burung yang kecil-kecil Allah menghancurkan mereka, Abroha dan para tentaranya, bala tentaranya. Maka waktu itu kemarin kembali ke nobar. Kemarin saya lihat sebelum tidur ada yang sedang menggambar calonnya museum, ada yang begini, ada yang begitu. Sebagian tidak berdoa, sebelum tidur tidak berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Andaikan seperti semuanya seperti Ahana Sution. Mau tidur berdoa Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan mohon pertolongan Allah, aku hidup dan aku mati. Jam 4 pagi diculik dalam keadaan sudah berdoa kepada Allah untuk siap mati. Orang tidur itu adalah hakikatnya dimatikan oleh Allah. Dan orang yang bangun dari tidur hakikatnya dibangun, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku hidup dan aku mati. Kalau mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Orang yang mau menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, membaca doa itu, keluar, sebelum pulang, masuk pintunya, meninggal dunia, fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilm, fi talabil ilm, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang siapa yang menapaki jalan untuk meniti jalan menuju talabul ilmi, majelis ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Makanya setiap kita keluar kemana saja, ke pasar, ke kantor, atau kemana saja, keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Mau berkendara, ada yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Berdoa kepada Allah, menyerahkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar suatu saat kalau kita terluka bisa dinilai oleh Allah. Darah kita yang mengucur itu dinilai di hadapan Allah, bisa menjadi saksi kita di surga nanti. Atau andaikan nyawa yang meregang setelah kita keluar dari rumah yang sudah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi, mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Atau pas tidur enggak bangun lagi, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, insyaallah akan husnul khatimah. Aku jamaah salat jemaah yang berbahagia, predikat yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi. Maaf sebelumnya, dilanjut lagi bahwa yang disampaikan pada predikat yang ketiga tadi adalah lemahnya dakwah sehingga menyebabkan kita minoritas, dan minoritas itu memungkinkan kita untuk dikeroyok oleh orang-orang yang mayoritas. Dilanjut dengan nobar tadi, kekuatan hampir seimbang. Umat Islam dan PKI waktu itu kekuatannya mungkin hampir seimbang. Itu kita umat Islam sudah dibantai di mana-mana sejak tahun 48-an sampai 65 dibantai di mana-mana. Di antaranya orang yang
jamaah salat subuh begitu banyak, berapa shaf itu, 5 shaf itu dikeroyok oleh orang-orang yang mungkin jumlahnya seperti itu juga, kuantitasnya seperti itu juga. Itu pelajaran berikutnya bagi kita, itulah lemahnya dakwah. Dakwahnya kita kurang gebyar sehingga kuantitas kita sedikit atau seimbang. Andai kuantitas kita jauh melebihi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu, maka insya Allah pasti mereka tidak berani berkutik apa-apa. Kita lihat Rohingya. Kenapa begitu? Karena mereka mayoritas, umat Islam minoritas. Mudah. Di Palestina banyak orang-orang Yahudi yang diperalat oleh tuannya untuk membantai umat Islam di sana. Di mana-mana, Patani, Kashmir, di Ambon kemarin tahun 2000, jumlahnya seimbang, atau mungkin mereka 40%, kita 60%, sudah berani begitu. Dakwah yang lemah, kita ngurumpi-ngurumpi, tidak semangat dalam berdakwah. Jagongan-jagongan tidak semangat dalam berdakwah. Nulis-nulis tidak semangat dalam berdakwah. Atau apa saja posisi kita, sedang apa kita di situ, kita termotivasi. Sebenarnya harus dimotivasi untuk selalu berdakwah, mengajak orang lain. Sedikit saja nggak apa-apa. Allah bersolawat. Allah, para malaikat, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai ikan dan semut di liangnya, itu bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Secara umum, solawat itu diberikan pada orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Berapa kali? Mungkin 1 kali. Dalam seumur hidup, 1 kali saja mengajar kebaikan kepada manusia. 1 saja orang yang diajari, itu sudah mendapatkan sholawat dari, kalau kita sekarang menjumlah, jumlah manusia di bumi sekarang 8 miliar. Andai kita boleh menghitung, menebak jumlah semut dan ikan, mungkin 8 juta miliar. Jumlah malaikat berapa? Sangat jauh, sangat banyak. Semuanya bersolawat untuk pengajar kebaikan kepada 1 manusia sekali dalam seumur hidup. Apalagi setiap hari kita dakwah, setiap hari kita mempunyai murid yang berbeda-beda. Insya Allah sholawat kita yang kita dapat yaitu banyak sholawat. Nah, nggak bisa dihitung lagi. Itulah fadilah kita berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah as-sabru 'alal azafihi, sabar dalam meniti jalan Allah. Biasanya dakwah itu beramal, sholat atau apa saja mengamalkan Islam itu dimusuhi orang, disakiti orang, dan itu harus dihadapi dengan kesabaran. Seperti Nabi Yusuf, nggak salah nggak apa dimasukkan sumur, nggak salah nggak apa dimasukkan penjara. Itu sabar tingkat rendah. Tapi sabar tingkat tinggi adalah sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menjalankan kewajiban. Itu sabar tingkat tinggi. Seperti juga dicontohkan Nabi Yusuf, diajak zina oleh istri pembesar kerajaan, tidak mau. Kenapa? Karena sabar, karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar dalam meniti jalannya.